Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan menganalisis kinerja keuangan pada perusahaan analog device in A. Kami ada 3 anggota. Yang pertama ada Hendrawan Mardika, NIM 411, Ahmad Akbar Al-Kafa, NIM 421, dan saya sendiri Septian Aditya, NIM 389. Ada 3 aspek dalam tinjauan pustakanya, yaitu pengukuran kinerja, kinerja keuangan, dan penilaian kinerja keuangan. Yang pertama, pengertian pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan usaha yang dilakukan pihak manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing tanggung-jawaban yang dibandingkan dengan tolak ukur yang telah ditetapkan yang dituliskan oleh Widianto tahun 93. Selanjutnya ada pengertian kinerja keuangan. Pengertian kinerja menurut Indra Bastian adalah gambaran pencapaian pelaksanaan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu organisasi. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Penilaian kinerja keuangan. Menurut Fahmi, menyatakan bahwa penilaian kinerja keuangan adalah suatu penilaian yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melakukan serta menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangannya secara baik dan benar. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi yang dicapai dengan penilaian perusahaan yang telah diselesaikan dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pengukuran kinerja keuangan. Menurut Mahmudi, pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kinerja. Faktor-faktor yang pertama yaitu faktor individu atau personal faktor. Faktor individu itu berkaitan dengan keahlian, motivasi, komitmen, dan lain-lain. Yang kedua, faktor kepemimpinan atau leadership factor, yaitu yang berkaitan dengan kualitas dukungan dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan, manajer, atau kelompok kerja. Yang ketiga yaitu faktor kelompok atau rekan kerja, tim faktor, di mana faktor kelompok atau rekan kerja berkaitan dengan kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja. Yang keempat yaitu faktor sistem, yang berkaitan dengan sistem atau metode kerja yang ada dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi. Yang kelima yaitu faktor situasi, di mana berkaitan dengan tekanan dan perubahan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Selanjutnya yaitu tujuan dan prinsip pengukuran kinerja. Tujuan pokok dari pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar menghasilkan tindakan yang diinginkan. Prinsip kerja yaitu yang pertama, seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur. Yang kedua, pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola karena darinya tidak ada. Yang ketiga, kerja yang tak diukur selayaknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Yang keempat yaitu keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur. Selanjutnya yaitu ukuran pengukuran kinerja. Macam-macam ukuran pengukuran kinerja dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ukuran kriteria tunggal atau yang biasa disebut dengan single kriterium. Yang kedua yaitu ukuran kriteria beragam atau yang biasanya disebut dengan multiple kriterium. Dan yang terakhir yaitu ukuran kriteria gabungan atau yang disebut dengan composite kriterium. Selanjutnya yaitu balance scorecard. Balance scorecard yaitu merupakan suatu sistem manajemen strategik atau lebih tepat dinamakan Strategic Based Responsibility Accounting System yang menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Balance scorecard terdiri dari 2 kata, yaitu balance dan scorecard.
Scorecard artinya kartu skor. Maksudnya yaitu kartu skor yang akan digunakan untuk merencanakan skor yang diwujudkan di masa yang akan datang. Sedangkan balance artinya berimbang. Maksudnya yaitu mengukur kinerja seseorang atau organisasi diukur secara berimbang dari dua belas perspektif, yaitu keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, serta inter dan ekster, menurut Mulyadi 2005. Gambaran ringkasan perusahaan analog device INSA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Untuk selanjutnya, gambaran ringkasan perusahaan. Dari analog device INSA. Gambaran ringkasan perusahaan. Nah, profil perusahaan. Perusahaan analog device INS atau ID adalah pemimpin dalam manufaktur rangkaian terpadu yang mengubah atau mengkonversi antara data analog dan digital. Dari tahun 1981 sampai dengan 1996, ADI mengalami masa-masa pertumbuhan dan stagnansi, baik dalam mencatatkan keuntungan dan penjualan maupun mengalami kerugian. Untuk memenuhi kebutuhan dari pasar yang terus berubah, manajemen ADI memperkenalkan sejumlah peralatan untuk mengimplementasi perubahan. Salah satu alat tersebut adalah Corporate Scorecard. Corporate Scorecard ADI dikenal sebagai praktik terbaik manajemen dari hasil survei yang dilakukan oleh Nolan Northrop Group pada tahun 1991. Terlepas dari penghargaan ini, manajemen ADI bertanya-tanya pada tahun 1996 bagaimana untuk mengubah scorecard agar sesuai dengan kebutuhan dari manajemen, khususnya bagaimana kecepatan untuk mengubahnya dan bagaimana untuk menggunakan dan memusatkan perhatian manajemen di masa mendatang. Nah, latar belakang industri. Untuk latar belakang industri ini, fenomena dunia nyata seperti suhu, tekanan suara, gambar, kecepatan, percepatan, posisi, dan sudut putaran adalah berbentuk analog yang mengandung informasi yang terus bervariasi. Sensor analog dapat mendeteksi dan mengukur informasi tersebut. Kemudian sinyal dikonversi menjadi sinyal digital untuk selanjutnya menjadi input bagi mikroprosesor yang digunakan untuk memanipulasi, menyimpan, dan menampilkan informasi tersebut. Dalam banyak kasus, sinyal diproses lebih lanjut menggunakan teknologi yang dikenal dengan pemrosesan sinyal digital atau biasa disebut dengan digital signal processing. Sinyal ini seringkali diubah menjadi bentuk analog untuk memberi sinyal untuk tampilan analog, suara, dan fungsi kontrol. Secara kolektif, manipulasi ini dan transformasi ini dikenal dengan real world signal processing atau pemrosesan sinyal dunia nyata. Nah, untuk porsi sinyal analog digunakan untuk memanipulasi sinyal dunia nyata saat dalam bentuk sinyal analog dan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital dan sebaliknya. Porsi rangkaian digital digunakan untuk pemrosesan lebih lanjut ketika sinyal sudah dikonversi menjadi sinyal digital. Nah, untuk kinerja perspektif keuangan, analog device menunjukkan perbaikan dramatis pada pengukuran mutu di tahun 1990 antara Juli 1987 dan Juli 1990. Pengiriman tepat waktu meningkat dari 70% menjadi 96%. Waktu siklus menurun dari 15 minggu sampai 8 minggu. Hasil rata-rata meningkat dari 26% menjadi 51%. Dan kecacatan pada produk yang dikirim menurun dari 500 ppm menjadi 50 ppm. Variabel lain tidak membaik selama 1987 sampai 1991. Waktu pengembangan produk tidak menurun, harga saham turun dari 25 US dollar pada tahun 1987 menjadi 9 US dollar dengan tahun 1991 sebuah penurunan yang jauh lebih besar daripada kinerja pasar secara keseluruhan atau industri semikonduktor pada khususnya. Pada tahun 1990, analog device mengalami kerugian pertamanya, tidak memenuhi target profitabilitas untuk 1991 sebesar 50% dan mengalami PHK pertama kalinya sebesar 600 karyawan, diantaranya 12% tenaga kerjanya. Menanggapi krisis keuangan, analog memutuskan untuk menggeser strategi fokus pada bisnis SLI menjadi lebih menekan pada pertumbuhan SPLI, CS, dan DSPIC. Untuk kinerja perspektif pelanggan,
merupakan tonggak penting untuk mencapai kejayaan dalam aspek keuangan. Sebab tanpa pelanggan, sebuah organisasi bisnis tak lagi punya alasan untuk meneruskan nafasnya. Demikianlah untuk menggapai kesuksesan. Perusahaan juga mesti memetakan sejumlah ukuran keberhasilan dalam perspektif pelanggan. Ada dua kelompok pengukuran dalam perspektif pelanggan, yaitu kelompok pengukuran inti, I-Core Measurement Group. Kelompok pengukuran ini digunakan untuk mengukur bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam mencapai kepuasan, mempertahankan, memperoleh, dan merebut pangsa pasar yang telah ditargetkan. Dalam kelompok pengukuran ini, kita mengenal 5 tolak industri, perekonomian negara, dan lainnya. Sehingga jika kompensasi untuk pejabat korporat didasarkan pada apresiasi dalam harga saham menjadi kurang relevan. Padahal dalam KIP ada unsur produktivitas karyawan yang sebenarnya perlu dipertimbangkan. Terkait dengan kinerja karyawan mempengaruhi besar kecilnya pemberian kompensasi insentif karyawan. Jadi perusahaan sebaiknya mengaitkan unsur-unsur scorecard dalam menentukan kompensasi insentif untuk pejabat korporat dan karyawannya. Karena dalam scorecard terdiri atas unsur keuangan dan non-keuangan, di mana keduanya menunjukkan baik buruknya kinerja perusahaan. Oke, untuk selanjutnya kinerja perspektif pelanggan. Nah, kelompok pengukuran nilai pelanggan, Customer Value Proposition. Kelompok pengukuran ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengukur nilai pasar yang mereka kuasai dan pasar yang potensial yang mungkin bisa mereka masuki. Kelompok pengukuran ini juga dapat menggambarkan pemacu kinerja yang menyangkut apa yang harus disajikan perusahaan untuk mencapai tingkat kepuasan, loyalitas, retensi, dan akuisisi pelanggan yang tinggi. Value proposition menggambarkan atribut yang disajikan perusahaan dalam produk atau jasa yang dijual untuk menciptakan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Kelompok pengukuran nilai pelanggan terdiri dari atribut produk atau jasa yang meliputi fungsi, harga, dan kualitas produk, hubungan dengan pelanggan yang meliputi distribusi produk kepada pelanggan, termasuk respon dari perusahaan, waktu pengiriman, serta bagaimana perasaan pelanggan setelah membeli produk atau jasa dari perusahaan yang bersangkutan. Citra dan reputasi yang menggambarkan faktor intangible bagi perusahaan untuk menarik pelanggan untuk berhubungan dengan perusahaan atau membeli produk. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya ada bagaimana industri AD ini berubah antara tahun 1996 sampai 2001. Yang pertama yaitu perubahan industri disertai perkembangan teknologi yang pesat dengan makin gencarnya penggunaan teknologi internet dan perubahan fungsi dari scorecard. Pada tahun 2000, fungsinya berubah menjadi alat pengukur yang dimanfaatkan untuk lingkungan yang kompleks dan dinamis. Yang kedua, ada perubahan produk yang dihasilkan AD semakin bervariasi. Perubahan lainnya adalah terjadi pemisahan supply chain yang berujung pada kompleksitas operasi dan makin biasnya pasar digital dan analog dan makin berkurangnya produk life cycle. Selanjutnya ada apakah scorecard AD sama bergunanya pada saat ini seperti tahun 1980? Apa keterbatasan scorecard dan kesalahan apa yang dapat terjadi? Scorecard yang digunakan AD tidak seefektif tahun 1980 karena berubahnya lingkungan bisnis. Buktinya adalah pengukuran untuk perubahan yang dengan masih digunakannya spreadsheet sebagai cara manual untuk menelusuri metrik yang digunakan dalam scorecard. Keterbatasan scorecard AD adalah terlalu banyaknya pengukuran atau metrik yang digunakan sudah tidak relevan sebagai acuan informasi. Kesalahan yang mungkin terjadi nantinya adalah scorecard itu sendiri bisa tidak digunakan untuk mengukur kompensasi pekerja. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.